Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus Abdul Ghaffar, NIM 1606715, ingin mempresentasikan tentang jenis-jenis model pembelajaran terpadu. Izin screen dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengupas tentang berbagai jenis model pembelajaran terpadu. Dan selamat belajar. Menurut Robin Proget 1991, ada 10 model pembelajaran terpadu. Jika dilihat cara memadukan konsep keterampilan, topik, dan unit tematik. Terpadu dibagi menjadi 3. 1 desain ilmu, 2 antara bidang studi, 3 lintas siswa. Satu desain ilmu dibagi menjadi 3 pula. Yang pertama, connected, nested, dan fragmented. Dan antara bidang studi juga dibagi menjadi 5. Ada squared, share, pivot, integrate, threaded. Dan lintas siswa dibagi menjadi 2, immersed dan New York. Slide berikutnya. Ini adalah contoh model penggalan atau fragmented. Model fragmented adalah model pembelajaran konvensional umum yang terpisah secara mata pelajaran. Model ini dicirikan dengan pemaduan di dalam satu mata pelajaran. Setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru mata pelajaran memiliki ranah tersendiri dan tidak ada usaha untuk mempersatukannya. Model penggalaan fragmented. Ciri karakteristiknya, pemandu yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Deskriptifnya, berbagai disiplin ilmu yang berbeda dan saling terpisah. Kelebihan model penggalan ini adanya kejelasan dan pandangan yang terpisah dalam satu mata pelajaran. Kekurangan dari model penggalan ini, keterhubungan menjadi tidak jelas, lebih sedikit transfer pembelajaran. Ya. Nah, yang selanjutnya model keterhubungan. Model keterhubungan ini mengkoneksikan beberapa konsep, keterampilan, beberapa sikap, atau bahkan menggabungkan seperti sikap dengan keterampilan dan konsep pada mata pelajaran. Model ini alternatif jika dalam mengimplementasikan model jaringan laba-laba guru, supaya kesulitan untuk mengintegrasikan beberapa mata pelajaran pada tema yang telah ditentukan. Model terhubungan ini
didasari anggapan bahwa butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Dan selanjutnya model keterhubungan. Ciri karakteristiknya harus menata butir-butir pembelajaran yang proses pembelajarannya secara terpadu. Deskriptif, topik-topik dalam satu disiplin ilmu, bidang studi berhubungan satu sama lain. Kelebihan metode keterhubungan, konsep-konsep utama saling berhubungan. Mengarah pada pengulangan, review, rekonseptualisasi, dan asimilasi gagasan dalam satu disiplin ilmu. Kekurangan metode ini, disiplin-disiplin ilmu tidak berkaitan konten secara terfokus pada disiplin ilmu. Yang selanjutnya ada model sarang, nested. Ya. Pengertian model nested merupakan perpaduan berbagai bentuk menguasai konsep keterampilan, berpikir sosial, mengorganisir melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Dalam metode ini, keterampilan sosial, berpikir, dan konteks dicapai dalam satu mata pelajaran subjek area. Model nested sangat tepat digunakan oleh guru sedang mencoba memasukkan keterampilan berpikir, keterampilan bekerja, sama ke dalam isi pembelajaran dalam konten-konten tertentu. Selanjutnya model sarang. Ciri karakteristiknya itu pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Deskriptifnya, keterampilan sosial berikut dan konteks skill dicapai di dalam suatu mata pelajaran subjek area. Kelebihan metode sarang memberi perhatian pada berbagai mata pelajaran yang berbeda, waktu yang bersamaan, memperkaya dan memperluas pembelajaran. Kekurangan dari metode sarang, pelajar dapat menjadi bingung atau susah mengerti dan kehilangan arah mengenai konsep-konsep utama dari sesuatu kegiatan atau pelajaran. Ya. Dan selanjutnya ada model urutan. Model square adalah proses mempelajari beberapa konsep yang hampir sama, diajarkan secara bersamaan konsepnya, sementara salah satu seorang tersebut tetap diajarkan secara terpisah. Persamaan yang ada diajarkan secara bersama meskipun termasuk ke dalam mata pelajaran yang berbeda. Model ini memadukan topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Selanjutnya, ciri karakteristik model urutan. Karakteristik model pemaduan topik-topik antara mata pelajaran dan beberapa secara paralel. Ciri deskriptifnya persamaan yang ada diajarkan secara bersama meskipun termasuk ke dalam mata pelajaran yang berbeda. Kelebihan dari model urutan ini adalah memfasilitasi transfer pembelajaran, melintasi beberapa mata pelajaran. Kekurangan dari metode urutan membutuhkan
kolaborasi yang terus-menerus dan kelenturan fleksibilitas yang tinggi karena guru memiliki setiap otonomi untuk mengurutkan merancang kurikulum. Dan yang selanjutnya model bagian atau shared. Model ini model pembelajaran terpadu tipe shared. Didasari pada ide-ide pembagian yang berasal dari dalam ilmu tersebut dari gabungan kurikulum. Bentuk model ini pemanduan pembelajaran model ini akibat adanya overlapping konsep atau gagasan pada dua mata pelajaran atau lebih. Untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe shared, guru perlu mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, dan keterampilan. Dan yang selanjutnya ada ciri atau model bagian. Karakteristik, bentuk pemanduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran terlebih. Deskripsinya, perencanaan tim atau pengajar yang melibatkan dua disiplin difokuskan pada konsep keterampilan, sikap-sikap, aptitude yang sama. Kelebihan terdapat pengalaman intelektual bersama dengan dua orang guru di dalam satu tim akan lebih mudah untuk berkolaborasi. Kekurangan membutuhkan waktu, kelenturan, komitmen, dan kompromi. Selanjutnya, ada model jaring laba-laba. Whippet. Model Whippet jaring laba-laba adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Model Whippet ini adalah model pembelajaran tematik yang menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran atau berbagai disiplin mata pelajaran. Dan selanjutnya, model jaring laba-laba Whippet, karakteristiknya tema dapat mengikuti kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Deskripsi pengajaran tematis menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Kelebihan dapat memotivasi, membantu siswa untuk melebihi kekurangan atau gagasan siswa. Kekurangan model jaring laba-laba, tema yang digunakan harus dipilih baik cara selektif agar menjadi berarti juga relevan dan konteks. Dan selanjutnya ada model galur atau threaded. Model ini pembelajaran thread adalah pendekatan pengembangan kemampuan belajar berkelanjutan tentang kemanapun yang sangat berdasar melalui beberapa mata pelajaran. Model threaded merupakan model pemandu bentuk keterampilan. Model ini sangat cocok digunakan sebagai salah satu alternatif menuju integrasi mata pelajaran yang intensif. Selanjutnya, karakteristik model galur. Model pemandu bentuk keterampilan bentuk thread ini berfokus pada apa yang disebut mata kurikulum, deskriptif, keterampilan sosial, berpikir, berbagai jenis kecerdasan, keterampilan, belajar, ditentangkan melalui berbagai disiplin. Kelebihan metode ini, siswa mempelajari cara mereka belajar, transfer, pembelajaran selanjutnya.
Kekurangan metode ini, disiplin ilmu yang bersangkutan tetap terpisah satu sama lain. Dan selanjutnya ada model keterampilan. Model keterpaduan. Model ini tipe integrated keterpaduan adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antara bidang studi, menggabungkan bidang studi, cara menetapkan prioritas kurikulum dan menentukan keterampilan, konsep dan sikap dan saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Ditinjau dari penerapan model keterpaduan ini cocok untuk dikembangkan di SD. Dan model integrasi ini pemandu sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Dan selanjutnya model keterpaduan karakteristik pemandu sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tetapi esensi sama dalam sebuah topik tertentu. Deskriptif dalam berbagai prioritas yang saling tumpang tindih, dalam berbagai disiplin ilmu dicari keterampilan, konsep, dan sikap dan pembelajaran yang sama. Kelebihan model ini mendorong murid-murid untuk melihat keterampilan dan saling keterhubungan di antara disiplin ilmu, siswa termotivasi dan melihat berbagai keterampilan tersebut. Kekurangan model ini membutuhkan tim antar departemen yang memiliki perencanaan waktu pengajaran yang sama, ya. Dan yang selanjutnya ada model celupan, ya. Pembelajaran terpadu tipe celupan yaitu suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan antara disiplin ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuatu bidang minat untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran ini tidak lagi terfokus pada mata pelajaran tetap, sudah pada siswa, ya. Para siswa secara individu, para siswa menyaring sendiri seluruh konsep yang dipelajarinya menurut sudut pandang mereka sendiri dalam pengalaman melalui kegiatan yang dijalani. Karakteristik model celupan dirancang untuk membentuk siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dari pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakainya. Deskriptifnya, siswa memadukan apa yang dipelajari dengan cara memandang seluruh pengajaran melalui perspektif bidang yang didiskusikan. Area of interest. Kelebihan model ini, keterpaduan berlangsung di dalam siswa itu sendiri. Kekurangan model ini dapat mempersempit fokus belajar tersebut. Dan selanjutnya, model jaring. Model pembelajaran berupa kerjasama antar siswa dengan seorang ahli, dirancang dengan tujuan untuk memotivasi siswa mendalami dan menguasai minat serta mengaplikasikannya dalam hidup dan memperluas cakrawala siswa berdasarkan perspektif yang diperlukan. Model jaring karakteristik mengendalikan kemungkinan pengubahan konsep, bentuk pemecahan masalah maupun tuntutan untuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam suatu kondisi maupun konteks. Deskripsinya belajar proses memadukan topik yang dipelajari melalui pemilihan jaring pakat. Kelebihannya bersifat provokatif, pelajaran tersimulasi oleh informasi atau konsep-konsep baru. Kekurangannya dalam memecahkan perhatian pelajar, upaya-upaya menjadi tidak efektif.
Dari 10 model tersebut yang dipilih dan dikembangkan di program perguruan guru sekolah ada 3 model, yaitu model keterhubungan jaring laba-laba dan model keterpaduan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.